Halo teman-teman, mahasiswa, apa kabar? Kita berharap semuanya lebih baik, ya, semuanya sehat dan yang sakit segera sembuh. Amin. Kita berjumpa lagi teman-teman dalam pertemuan kuliah online. Karena hari ini tanggal 7 April, hari Selasa, keadaan masih belum normal, jadi kita akan kuliah online. Silahkan Anda menikmati waktu Anda, dan sebelum kuliah ini dimulai, kita minum sebentar. Pada hari ini adalah, sebentar, pisang goreng. Pisang goreng guys. Oke, lumayan. Ini sore-sore habis hujan, ada kopi, pisang goreng. Jadi kuliah kita pada hari ini temanya adalah manusia yang berkomunikasi. Kita semua manusia itu bisa berkomunikasi. Nah, masalahnya adalah manusia yang berkomunikasi menghancurkan atau memperbaiki. Manusia yang berkomunikasi, menghancurkan atau memperbaiki, atau sinonimnya adalah memelihara. Kita pertama-tama perlu mengetahui siapakah manusia itu sebenarnya. Apakah yang membuat manusia itu menjadi manusiawi? Apakah juga yang membuat manusia itu menjadi tidak manusiawi? Kita bicarakan. 1. Manusia itu sendiri. 2. Komunikasi. Menurut Wilhelm Wundt, manusia itu adalah satu kesatuan dari jiwa dan raga yang berkegiatan membentuk diri yang ideal dalam segala kegiatannya. Untuk mencapai ideal itu, maka manusia berkomunikasi atau berinteraksi dengan lingkungannya, dengan sesama manusia, dengan tumbuhan, dengan benda mati, dengan benda hidup, lalu merasakan dan memberikan pengaruh, sehingga lingkungan dan semua pihak tempat dia berkomunikasi berubah sesuai dengan pengaruh yang saling diberikan antara keduanya. Dalam perubahan yang diberikan tersebut, tentunya individu itu, manusia itu sendiri akan ikut berubah dan menyesuaikan diri dengan alur yang ada. Untuk lebih mengetahui manusia, kita ingat bahwa manusia itu sudah ada sejak dulu kala. Ada Homo Neanderthal zaman dulu. Kemudian berkembang, berevolusi menjadi Homo sapiens. Homo sapiens lalu mereka menguasai teknologi sederhana seperti membuat kapak, lalu mampu bermigrasi ke seluruh penjuru dunia. Dan sampai sekarang kita juga mengerti bahwa perkembangan manusia mulai dari bayi, lalu balita, otaknya berkembang. Ada memori, ada atensi, ada perspektif yang berkembang, lalu ada aksi reaksi sosial yang mereka terima sampai dengan mereka remaja. Mereka remaja lalu punya hubungan dengan manusia lain, dengan binatang peliharaan, dengan alam. Lalu mereka membentuk kelompok-kelompok sosial juga terhadap orang-orang yang sama hobinya, terhadap orang-orang yang sama minatnya. Lalu mereka punya kontribusi kepada dunia melalui profesinya, melalui karyanya, melalui ciptaannya, sampai dengan dia tua. Tentu saja ada kontribusi positif, ada kontribusi negatif terhadap dunia, dari kecil sampai dengan dewasa. Sementara itu, komunikasi adalah suatu proses di mana makhluk hidup, termasuk orang, menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan makhluk lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau tulisan menggunakan media bahasa yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Kalaupun misalnya bahasa lisan atau tulisan tidak bisa dimengerti, bisa menggunakan bahasa isyarat, bahasa tubuh, bahasa gesture, bahasa mimik, dan seterusnya. Ada makna tertentu yang mau dikomunikasikan melalui media tersebut. Bisa cinta, bisa benci, bisa marah, dan seterusnya. Contohnya, misalnya komunikasi untuk menunjukkan rasa sayang, untuk menunjukkan rasa peduli, atau komunikasi untuk menunjukkan ucapan terima kasih bahwa saya
mendapatkan apa yang saya mau dan terima kasih. Kepatuhan, menunjukkan rasa senang, rasa humor, bahwa saya sudah dihibur. Persetujuan atas apa yang telah disepakati. Ucapan dari bawahan kepada atasan, misalnya, kesiapan, kekompakan, kebersamaan. Tentu ada macam-macam faktor yang mempengaruhi kemampuan kualitas komunikasi dari manusia. Masih di Sapa Indonesia Akhir Pekan tentunya saudara, tentunya manusia ini memiliki kekayaan yang luar biasa berupa otak kiri dan juga otak kanan, Stefani ya. Betul sekali. Nah, otak kiri ini diwujudkan dengan menulis, menghitung ya, kemudian juga ngobrol dan aktivitas lainnya. Adapun otak kanan apa? Dan tentunya itu otak kanan lebih mengaktifkan soal perasaan, intuisi ataupun juga telepati. Nah, ini yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita. Kemampuan komunikasi manusia selain dipengaruhi oleh faktor kualitas otak, tentu juga dipengaruhi oleh faktor genetis, faktor karakteristik, dan juga ideologi sosial tempat manusia itu hidup dan berkembang. Termasuk diantaranya ideologi Pancasila atau ideologi dari negara tempat ia tinggal. Termasuk juga ideologi dari agama-agama maupun keyakinan lokal yang ia yakini. Sebelum kita lanjutkan, saya akan berikan pertanyaan kepada mahasiswa. 1. Bagaimana cara membentuk jati diri manusia yang solutif dan bukan disintegratif? 2. Jelaskan komunikasi seperti apa yang mampu memelihara kehidupan. Jelaskan pula komunikasi seperti apa yang mampu menghancurkan kehidupan. 3. Jelaskan manusia seperti apa yang bertanggung jawab dan juga jelaskan manusia seperti apa yang tidak mampu bertanggung jawab. Jadi silahkan mahasiswa ingat-ingat 3 pertanyaan ini dan nanti dalam tanggapannya Anda masing-masing harus menjawab 3 pertanyaan ini dengan valid, dengan solid. Berikutnya, di satu sisi memang dengan komunikasi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, mereka bisa menemukan ramuan-ramuan, masakan-masakan, ladang, bahan pangan. Bahkan tidak hanya bahan pangan yang sederhana, mereka membuat ladang pertanian yang sedemikian luas, peradaban, kampung-kampung yang sederhana. Semua itu dibangun dengan komunikasi. Tidak hanya berhenti di kampung-kampung sederhana, mereka membangun 7 keajaiban dunia. Dengan demikian, sistem pertahanan mereka, peradaban manusia, menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Manusia bisa bertahan hidup di tempat yang panas. Manusia bisa bertahan hidup di tempat yang dingin, di tempat yang dekat perairan, di tempat yang dekat pegunungan. Mereka membangun kota-kota yang demikian berkembang. Kemudian gedung-gedungnya juga semakin kompleks, semakin tinggi, semakin kuat. Tembok Cina misalnya, itu dibangun untuk pertahanan dan jauh berapa kilometer. Itu semua dibuat oleh manusia. Dan bertahun-tahun dengan pemikiran yang kompleks dan komunikasi juga yang kompleks dan terus-menerus. Manusia dengan berkomunikasi, mereka bisa membangun gedung-gedung yang tinggi sekali, pencakar langit. Mereka bisa membangun sistem perdagangan yang sedemikian rapi, yang bisa saling support manusia satu dengan manusia yang lainnya, baik untuk manusia yang berdekatan maupun manusia yang berjauhan. Bahkan manusia membuat teknologi yang bisa sampai keluar angkasa. Manusia bisa menemukan teknologi-teknologi di bidang kesehatan, misalnya menemukan penisilin, antivirus, obat-obatan, supaya manusia lebih sehat. Manusia menemukan penerangan dari bola lampu yang sederhana sampai penerangan yang kompleks. Manusia menemukan juga internet untuk menghubungkan manusia yang jauh. Dan ada banyak sekali penemuan-penemuan manusia dalam sejarah yang berawal dari komunikasi. Namun jangan lupa di lain sisi, komunikasi manusia, entah komunikasi dengan Tuhan, sesama, dengan pihak lain, mampu menghancurkan kemanusiaan mereka itu sendiri. Ini ironis, tapi kenyataannya adalah manusia dengan komunikasi yang mereka lakukan mampu menghancurkan diri mereka sendiri. Anda masih ingat dengan peristiwa ini? Yap, ini adalah peristiwa pengeboman nuklir kepada kota di Hiroshima dan Nagasaki. Ini kisah nyata
Dan bisa terjadi lagi, kenapa? Karena manusia masih mempunyai sumber daya nuklir, hanya tidak digunakan. Dan ini dilakukan dengan komunikasi. Komunikasi berdasarkan amarah, berdasarkan benci satu dengan yang lain, berdasarkan prasangka satu dengan yang lain. Dan tidak hanya Perang Dunia Kedua loh, Perang Dunia Pertama juga. Mungkin nanti juga ada Perang Dunia Ketiga dan seterusnya. Kabar lainnya, ini adalah kebenaran yang tidak menyamankan, tetapi memang manusia adalah ancaman terbesar dari kepunahan planet kita. Jadi kita lihat informasinya bahwa manusia sudah menghabiskan hampir 60% populasi makhluk hidup yang tinggal di bumi ini. Jadi permasalahan dalam kuliah ini adalah, satu, manusia adalah makhluk paradoks. Ia mampu memelihara kehidupan, tetapi di sisi lain, ia menghancurkan kehidupan. Manusia adalah sekaligus solusi, sekaligus desintegrasi. Jadi dari permasalahan nomor 1 ini, mahasiswa mampu menjelaskan, mampu mengerti cara membentuk jati diri manusia yang solutif, bukannya disintegratif. Permasalahan nomor 2, dua hal ini, baik pemeliharaan maupun penghancuran, dilakukan manusia dengan cara berkomunikasi. Baik berkomunikasi dengan Tuhan, sesama, makhluk hidup lain, maupun benda mati. Nah, harapannya, mahasiswa mampu menjelaskan komunikasi seperti apa toh yang mampu digunakan untuk memelihara kehidupan. Dan komunikasi yang seperti apa toh yang digunakan untuk menghancurkan kehidupan. Masalah nomor 3, manusia mampu memelihara kehidupan menjadi lebih baik ketika ia bertanggung jawab. Manusia mampu membuat kehidupan hancur apabila ia tidak bertanggung jawab dalam berkomunikasi. Nah, di sini diharapkan mahasiswa setelah mengerti masalah nomor 3, mampu menjelaskan manusia yang bertanggung jawab itu kayak apa, dan manusia yang tidak bertanggung jawab itu seperti apa. Bisa dijelaskan dengan contoh-contoh yang nyata terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada akhirnya ada 3 pertanyaan untuk mahasiswa. Nomor 1, bagaimana cara membentuk jati diri manusia yang solutif dan bukan disintegratif. 2, jelaskan komunikasi seperti apa yang mampu memelihara kehidupan. Jelaskan pula komunikasi seperti apa yang mampu menghancurkan kehidupan. Pertanyaan terakhir nomor 3, jelaskan manusia seperti apa yang bertanggung jawab dan manusia seperti apa yang tidak bertanggung jawab. Oke, saya tunggu jawabannya. Semoga berhasil.